Sudah di versi itu sudah kurang. Iya. Tinggal di download saja aplikasinya. Nanti saya kasih tahu. Mau download. Nanti soalnya kamu kalau Ustaz ada waktu, kalau memang Ustaz nggak bisa datang ke kantor, rekaman dari HP aja Ustaz untuk kita tutup. Oh gitu bisa Iya, itu bisa buka rekam puasa. audio gitu Iya, ya. audio aja. Oh iya. Ya 7 sampai 10 menit lah. Selama ini dia nih Ustaz, isi terus ini Ustaz. Ini aja, Aduh, beli aja. Beli sering isi terus ini, ya perlu Orang orang 40 juta. Tapi kita pada sini cuma, aduh, mana belum bersedia juga bagaimana. Ya ini yang tahu lah bagaimana. Bisa live start tapi datangnya jam 4 subuh. Iya, Oh enggak. Oh iya. Jam agak Ada susah orang ya. tadi di Polres itu. Ada dong. Ini benerin Pak Polisi. Tadi subuh, Jam setengah 2. Sudah duhur. betul. Iya, siang tadi. Sebanyak orang mampunya saya sini bawa barang. Dia mau parah kan. Ya, berapa menit lagi? Yang mana lagi? Jam lagi. Memanjangkannya gimana ya? Boleh kan itu maju sendiri. Ini ada di depannya. Hah? Dia naik sendiri dari tadi. Ya, itu tekan saya dan naik turun sendiri ya. Oh, Habis lagi ya? Baik, ada Lagi lagi. terakhir? Nanti dia kalau nanti ini kasih tahu nanti. punya studio kayak gini bagus ya. Ustaz? Kita pokoknya dakwah itu punya studio kayak gini. Iya, Wah, mantap ya. Mantap. Macam Amasar kan? Ustaz Amasar kan nggak ada studionya. Saya punya angan-angan juga mau bikin studio kayak gini. Tapi untuk YouTube, Podcast, ya, Ya, untuk podcast. YouTube, untuk podcast, pokoknya ke video. Iya. Wah, bagus ini. Keren. Mau tak tiru ini. Ya. Boleh Ustaz. Ruangannya boleh ya. Iya, Ustaz. Bikin podcast gitu. Kayak Ustaz Hidayat kan sudah ada. Hah? Ustaz Hidayat sudah ada bikinnya. Udah beliau dananya besar. Makanya nanti mau saya foto, nanti kalau di Jawa cari donasi kan. Iya. Oh konsepnya seperti ini Iya. ya. Keren nih. Mantap kan? Mantap. Bagus ini. Ayo TV. Frekuensi program masih disampaikan di 90,3 MHz. Saat ini sudah pukul 17 waktu Indonesia Timur. Perlu mencerahkan Indonesia dan penjelasan sore hari dibawakan oleh Bapak Abdul Rahman Juman dan juga sudah ada di studio bersama dengan Ibu yaitu narasumber kami Bapak Ustaz Abdul Rahman Jirani MC. Selamat sore dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Pendengar sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada sore hari ini dalam acara Bincang-Bincang Ramadan. Di mana pada edisi hari ini Sabtu 25 Maret 2023 kita akan membawakan tema yaitu Ramadan dengan ilmu bersama Ustaz Abdullah Ardi Al-Jirani LC, di mana beliau sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi kita langsung saja memulai. Mungkin pendengar kita sekalian sudah tidak sabar untuk menyimak kajian langsung dari Ustaz. Ustaz, kenapa sih bulan Ramadan ini kita harus jalani dengan ilmu? Mohon pencerahan Ustaz. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kenapa bulan Ramadan harus kita jalani dengan ilmu? Karena ilmu ini merupakan sebuah perkara yang menentukan akan keabsahan ibadah bulan Ramadan yang kita jalani saat ini, khususnya ibadah puasa Ramadan. Karena dengan ilmulah kita akan mengetahui syarat-syarat sahnya satu ibadah, termasuk ibadah puasa Ramadan, kemudian rukun-rukunnya, ya, kemudian nanti pembatal-pembatal puasanya. Itu semua secara khusus untuk puasa menentukan sekali akan diterima tidaknya ibadah puasa Ramadan. Jadi kalau dalam sebuah ayat disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Janganlah engkau berhenti dalam satu perkara yang kamu tidak tahu tentang ilmunya. Dan apa yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya puasa Ramadan itu memiliki syarat, memiliki rukun, memiliki pembatal-pembatal itu, semuanya hanya bisa untuk dipahami dengan ilmu. Tanpa kita memahami ilmu tentang masalah tersebut, kita akan dalam kondisi yang nantinya membahayakan ibadah yang kita lakukan. Bisa jadi tidak sah atau paling tidak banyak kekurangan di sana sini. Makanya dalam secara umum syariat kita, Nabi kita Muhammad SAW itu memberikan motivasi untuk senantiasa berusaha menuntut ilmu, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Jadi setiap muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Salah satunya untuk di bulan Ramadan ini kami sangat mendorong kepada seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bisa membekali diri. Sebenarnya lebih bagusnya adalah sebelum Ramadan tiba. Jadi menjelang Ramadan kita harus punya ilmu, sehingga pas masuk Ramadan itu kita tinggal mengamalkannya. Pun demikian kalau misalkan agak terlambat sedikit baru masuk Ramadan, mungkin momennya juga bagus ya, timingnya bagus, ada kajian-kajian, ada ceramah-ceramah, itu juga bagian daripada ilmu. Tidak mengapa daripada tidak sama sekali. Dan Ramadan itu kan sifatnya nanti berulang tiap tahun, sehingga apa yang kita pahami pada bulan tahun ini, Ramadan tahun ini, nanti akan menjadi bekal untuk yang berikutnya. Itu baru dari sisi puasa Ramadan. Nah, padahal di bulan Ramadan itu banyak rangkaian ibadah yang bisa kita lakukan, seperti misalkan sholat taraweh, misalkan, kemudian misalkan qiraatul Quran, kemudian masalah berbuka, kemudian masalah yang lainnya nanti mungkin sebagainya akan ditanyakan. Itu semuanya harus didasarkan kepada ilmu sesuai sejalan dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustaz. Mengenai Ramadan ini banyak hal yang pastinya kita lakukan, mulai dari makan sahur, nanti sholat tarawih, buka puasa. Yang saya mau tanyakan pertama kali dulu, ini kebiasaan kita ya. Orang terbiasa itu sangat malas atau tidak ada motivasi untuk bangun makan sahur, hingga akhirnya makannya jam 10 malam. Kadang setelah sholat tarawih, mungkin karena tidak memiliki ilmu yang cukup tentang itu, mereka langsung makan malam saja. Apakah itu sudah bisa disebut dengan sahur atau belum, Ustaz? Iya, jadi di sini perlu kami ingatkan untuk segenap kaum muslimin dan muslimah ya. Sebisa mungkin dalam beribadah puasa di bulan Ramadan itu, sebisa mungkin jangan meninggalkan makan sahur. Kendati pun itu hukumnya sunnah, tapi kita mengambil barokah, karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Jadi hendaklah kalian makan sahur, karena di dalam makan sahur itu ada barokah. Jadi kita usahakan untuk bisa makan sahur. Kemudian kapan waktu makan sahur itu?
Sebisa mungkin kalau penjelasan para ulama, makan sahur itu dimulai tengah malam. Itu baru terhitung makan sahur sampai sebelum terbit fajar shodiq ya, sebelum adzan. Jadi kalau makannya jam 9 Makan malam. ya, itu makan malam. Belum termasuk makan sahur. Jadi itu masih bentuknya makan biasa aja, makan malam saja. Jadi untuk bisa terhitung sebagai makan sahur itu paling cepat adalah tengah malam. Tengah malam dalam hitungan jam matahari ya, bukan tengah malam jam 00. Itu maksudnya nanti perhitungannya adalah dimulai sejak terbit tenggelam matahari sampai sebelum fajar, lah itu tengahnya diambil, itu tengah malam dalam versi hitungan jam matahari gitu. Terima kasih Ustaz. Ya. Terus ini Ustaz, kan kita sudah menjadi tradisi mungkin budaya kita, bahkan menjadi acuan dalam jadwal imsakiyah Ramadan, bahkan di edaran Kementerian Agama tentang adanya waktu tanbih atau kehati-hatian, yaitu 10 menit sebelum azan dengan kata imsak. Padahal kita tahu imsak dalam arti sebenarnya yaitu menahan, artinya maksudnya waktu menahan sendiri yaitu ketika azan subuh kan. Iya. Itu bagaimana tinjauan dalam fikih tentang 10 menit ini atau tanbih ini yang kita sebut imsak ini? Iya. Para ulama kita beristihad untuk menetapkan waktu imsak dalam arti berhenti makan sahur itu sekira kurang lebih sekitar 10-15 menit sebelum adzan. Jadi sebenarnya begini, ini perlu dijelaskan. Waktu akhir makan sahur itu sebenarnya, waktu akhirnya itu adalah ketika adzan sebenarnya. Tapi kenapa para ulama kita kemudian membuat waktu imsak yang kira-kira 10-15 menit sebelum adzan itu sudah usahakan berhenti? Karena kalau kita makan sahurnya terlalu mepet dengan adzan subuh, ya misalkan, sangat mungkin kita akan terjebak pada satu kondisi di mana kita pas makan belum selesai, belum minum sudah adzan. Itu bisa keselak. Kalau nekat dilanjutkan maka akan menyebabkan puasanya batal kan, karena sengaja. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kejadian seperti itu, untuk langkah kehati-hatian, hendaknya seorang muslim dan muslimah itu ketika makan sahur sudah berhenti makan sekira 10-15 menit sebelum adzan. Fungsinya ketika kita berhenti di jam itu, di waktu itu, kita sudah aman, pasti itu belum masuk subuh gitu. Kedua, untuk aktivitas yang penting setelah itu, seperti misalkan sikat gigi, untuk membersihkan sisa makan di gigi yang nantinya kalau sampai setelah adzan itu kita mencari lewat lidah kita kemudian tertelan, disengaja kita telan, itu bisa membatalkan puasa. Itu sepertinya seperti itu. Jadi para ulama kita yang menetapkan waktu imsak itu sangat tahu bahwa sebenarnya waktu berhentinya itu yang asli pas adzan subuh. Cuma mereka memberikan warning ibaratnya lampu kuning untuk segera berhenti di waktu ini supaya jangan sampai kita terjebak pada satu kondisi yang sudah saya sebutkan tadi. Dan itu pun berdalil ya, dalilnya adalah banyak hadis, diantaranya hadis dari Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit dalam Sahih Bukhari. Beliau menceritakan pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian sholat, kemudian ada yang bertanya berapa waktu antara sholat dan berhenti makan sahur, dalam arti kapan berhenti makan sahur dan adzan itu jaraknya berapa. Kemudian dijawab oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu bahwa jaraknya itu biqadri khamsina ayat, sekitar kurang lebih 50 ayat orang membaca Al-Quran. Itu ya kira-kira antara 10 sampai 15 menit. Dan perlu diketahui, hampir semua negara-negara Islam di dunia ini semuanya memakai penanggalan atau penetapan waktu imsak. Hampir semua, hampir tidak ada negara Islam yang tidak pakai. Jadi mungkin kalau ada yang mengklaim atau menuduh itu tidak ada dasarnya, itu kurang tepat ya. Jelas dalilnya ada, ijtihad para ulama yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk berfatwa juga jelas, dan hampir seluruh negara-negara Islam memakainya. Mungkin poinnya cuma
kata imsaknya ini mungkin yang diganti saja Ustaz ya, imsak palsu bukan Ya, imsak ini, sebenarnya nggak masalah karena orang awam itu kan untuk mengatur supaya ya jelas mau berhenti ya diimsak gitu. Ya, so penekanannya di Iya, sini Ustaz ya. harus nanti kalau diganti malah nggak berhenti lagi. Jadi memang ya imsak ya udah berhenti gitu. Cuma harus dipahami bahwa ulama yang menetapkan ini sangat tahu bahwa sebenarnya itu masih boleh makan minum. Cuma kan untuk mengkondisikan, memberi warning supaya berhenti di waktu itu supaya aman gitu. Masya Allah Ustaz. Mungkin karena melihat juga kondisi orang di Indonesia rata-rata ya tidak makan bakso, makan sahur misalnya langsung telan, siapa tahu ada makan kepiting lama digigitnya lagi. Makanya karena budaya kita orang Indonesia itu kan kalau makan lama ya. Makan yang pokok ini nanti yang lain-lain masih banyak. Jadi kalau langsung, jadi ini juga perlu ya ada salah paham. Sebagian kan ada sunnah kita mengakhirkan makan sahur. Hadisnya ada itu. Cuma kata mengakhirkan makan sahur itu jangan dipahami pas satu detik mau adzan baru berhenti. Bukan begitu. Nabi nggak pernah melakukan seperti itu. Justru Nabi sudah berhenti kira-kira 10 sampai 15 menit sebelum adzan sudah berhenti. Dulu tentang hadis yang itu Ustaz, yang kalau mesti ada minuman di tangan sedangkan azan yang dinumpahkan tapi diminum itu gimana? Oh iya, ini juga terjadi kesalahan ya. Jadi sebagian kaum muslimin ada yang berpendapat aneh gitu. Saya katakan aneh karena memang tidak ada ulama yang berbuat seperti itu. Ada yang berpendapat katanya ada hadisnya. Kalau seorang sedang mendengar azan, kemudian di tangannya masih ada wal ina'u fi yadihi, dan gelas itu masih ada di tangannya, fala yadhu hatta yaqdi hajatahu minhu. Jangan diletakkan ke meja sampai dia minum daripada air itu. Loh, ini berarti kan membolehkan seorang, bahkan sudah azan pun boleh masih minum kan begitu. Ini salah paham ya. Jadi hadis ini bukan azan subuh. Ya Pak, ini mohon dipahami Pak ya. Jadi ini hadis ini bukan adzan subuh, tapi adzan pertama subuh. Jadi subuh itu punya dua adzan pertama dan adzan kedua. Kalau adzan pertama itu ya sekitar 15 menit sebelum adzan subuh yang asli. Kemudian adzan kedua adzan masuk waktu. Lah yang konteks hadis itu adalah adzan pertama yang pada hakikatnya belum masuk waktu sholat subuh. Itu biasanya kumandangkan oleh Bilal bin Abi Robah. Kemudian nanti adzan asli sholat subuhnya dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Jadi alhamdulillah pendengar sekalian, kita mungkin biasa mendengar setelah kultum subuh ada suara siren kan? Lalu ada tarhim subuh sebelum dikumandangkan azan. Di situ artinya masih boleh makan, tapi untuk kehati-hatian untuk berhenti dan mempersiapkan diri untuk segera ke masjid melaksanakan salat subuh berjamaah. Ya, semoga saya tambah sedikit lagi. Mungkin kalau bisa usul ya kepada para DKI masjid, Dewan Kemakmuran Masjid atau takmir masjid itu sebisa mungkin pas waktu imsak itu bisa membunyikan tanda. Untuk orang-orang di rumah itu kadang nggak mungkin lihat jadwal kan, waktu imsak jam berapa. Tapi kalau sudah ada tanda sirene ataupun yang lain atau dengan ucapan gitu, imsak kalau di daerah di Solo itu biasanya imsak itu kita sudah langsung berhenti gitu. Baik, kemudian yang saya mau tanyakan ini, kita punya kebiasaan yaitu berbuka puasa bersama di masjid, bahkan semua semangat untuk berbuka puasa di masjid. Itu apakah syariat mendukung untuk itu? Karena kita tahu Nabi tidak pernah buka puasa berjamaah di masjid. Iya. Pada intinya syariat buka puasa itu kan ada keluasan ya, artinya tidak terpancang kepada satu kondisi. Perintah untuk berbuka puasa itu sifatnya mutlak. Mutlak itu tidak terbatas dengan bentuk tertentu atau sifat tertentu. Karena sifatnya mutlak, maka ya diamalkan sesuai kemutlakannya. Sehingga orang yang berbuka puasa berjamaah, iftar jamaah bahasa kita kan, itu tidak melanggar syariat karena secara tidak langsung kegiatan ini sudah termaktuf dalam hadis itu. Karena Nabi hanya memerintahkan untuk berbuka. Tapi Nabi tidak membatasi kalau berbuka sendiri-sendiri, kalau berbuka harus jamaah, enggak ada.
Berarti dua hal ini boleh. Sendiri-sendiri juga Boleh. termasuk kandungan hadis, berjamaah juga termasuk kandungan hadis. Kecuali Nabi mengatakan begini, berbukalah kalian tapi sendiri-sendiri. Wah, ini baru kalau berjamaah nggak boleh. Tapi karena Nabi cuma mengatakan berbuka puasa, berarti mengandung dua tadi, bisa sendiri-sendiri dan boleh berjamaah. Apalagi ada beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan Memberi makan. makan berjamaah. Oh iya, Ya. berjamaah. To'am atau istima'ut to'am atau berkumpul berjamaah karena itu akan lebih barokah. Sehingga amalan ini sebenarnya diamalkan oleh seluruh kaum muslimin di penjuru dunia, termasuk di Saudi bahkan di Haramain itu pun sejauh yang kita lihat, kita saksikan langsung juga mengamalkan iftar jamaah ini. Jadi tidak ada masalah, insya Allah, bahkan itu cuma sekedar teknis saja dan saya kira itu lebih bagus juga. Jadi tidak semua harus ada contoh dari Nabi. Karena dalam hal teknis itu ya, sulit kalau semuanya harus ada contoh dari Nabi. Ya tidak semua hal itu harus ada contoh dari Nabi. Karena dalil itu tidak harus contoh dari Nabi saja. Kan ada dalil umum, ada dalil yang sifatnya umum, yang sudah meliputi daripada hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Termasuk yang dimakan Ustaznya tidak harus kurma terlebih dahulu. Misalnya kita kan kebanyakan ada cola, Ya. Ya itu ada keluasan. Kalau misalkan pengen mengambil kurma, makan kurma, saya kira itu bagus. Tapi apakah harus kurma juga tidak harus. Ya kalau kita biasa kolak ya kolak. Kalau gorengan jangan ada. Gorengan. Jangan dulu nanti Karena kesel. kadang orang kan afdoliyahnya dan lainnya. Kalau belum makan gorengan belum afdol ya. Kalau kita kan begitu kan. Itu ada keluasan. Jadi sesuatu yang tidak harus jangan diharuskan. Dan juga gini nanti jangan Repot sampai sendiri, Ustaz, ya? jangan sampai misalkan ada kaum muslimin yang bukannya tidak pakai kurma gitu kan. Kemudian kita cap, wah ini menolak sunnah. Wah ini salah juga. Sesuatu yang sunnah ya dudukkan sebagai sunnah saja. Jangan sampai disikapi seperti perkara yang wajib. Ya, coba Ustaz. Baik, kita lanjut ini Ustaz. Kan kalau di Ramadan ada sholat tarawih ya Ustaz. Iya. Yang semua tanyakan ini tarawih ini sebenarnya Ustaz 8 rakaat sih atau 20 rakaat? Karena terkadang jadi polemik juga antara yang 8 dan yang 20 ini Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Ini mau jawaban yang jujur atau enggak ini? Yang jujur aja Ustaz. Jujur ilmiah ya. Iya. Karena pengen jawaban yang jujur secara ilmiah, karena kita Iya. kan ahli ilmu ya, jadi jawabannya tetap harus amanah gitu kan. Saya akan singkat saja karena waktu ya. Ustaz. Pertama, tarawih itu nggak wajib dulu. Jadi seandainya kita sampai konfrontasi bercekcok itu dengan masalah ini, kita mempercekcokkan sesuatu yang nggak wajib sebenarnya. Wah nggak tarawih aja boleh kok, iya kan? Nggak tarawih aja boleh. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat secara kacamata syariat dan dalil-dalil yang ada itu, jujur harus kita katakan dulu ya, bahwa tarawih 20 rakaat itu lebih mencocoki dalil. Pertama gini, sejarah tarawih itu Rasulullah SAW pernah sholat tarawih, sholat malam di masjid itu cuma 3 malam. Kemudian diikuti oleh para sahabat. Setelah itu Rasulullah SAW tidak keluar lagi. Artinya waktu itu Rasulullah SAW itu dan para sahabat sholat tarawihnya sendiri. Ya, gitu. Kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab atau Abu Bakar dulu maaf, itu masih sendiri-sendiri sholat tarawihnya. Ada yang di rumah, ada yang di masjid, tapi sendiri. Baru di zaman sahabat Abu Bakar itu baru beliau sahabat Umar bin Khattab beliau beristihad kemudian mengambil sebuah keputusan untuk menyatukan kaum muslimin dengan satu imam. Dan waktu itu beliau beristihad sholat tarawih itu 20 rakaat. Maka dalam riwayat Sunan Al-Baihaqi disebutkan bahwa para sahabat itu sholat tarawih 20 bi'ishrina rakaat, 20 rakaat waktu itu. Dan ini keputusan sahabat Umar bin Khattab itu tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang mengingkari dari seluruh sahabat yang masih hidup waktu itu. Kalau dalam ilmu usul fikih namanya ijma' sukuti, itu sudah konsensus kesepakatan para sahabat waktu itu akan amaliyah dan istihad daripada sahabat Umar bin Khattab. Dan itu yang diamalkan oleh
kaum muslimin dari masa ke masa sampai kita zaman sekarang ini, dan itu merupakan kesepakatan 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Walaupun pada akhirnya Maliki ini menambah, Ahlul Madinah menambah 36, tapi tetap kan di atas 20, di atas 20. Itu seperti itu sampai zaman kita sekarang ini, sampai hampir seluruh negeri-negeri Islam itu 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Karena itu dalilnya itu tadi ya, istihad sahabat Umar bin Khattab, dan Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kita diperintah untuk mengikuti sunnahnya para khulafa al-arba'ah yang 4, termasuk dalamnya berarti sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu seperti itu. Kemudian di zaman belakangan, itu baru zaman belakangan. Jadi amaliyah yang 20 rakaat itu dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, generasi setelahnya para imam-imam madzhab dan seterusnya. Baru pada zaman belakangan itu muncul tarawih 8 rakaat. Di sini saya hanya bisa menyampaikan, saya tidak menyatakan tarawih 8 rakaat itu tidak sah. Masih sah dan insya Allah mendapatkan pahala. Namun kalau mau jujur secara dalil itu kurang begitu kuat sebenarnya, tapi kita katakan sah saja. Kalau yang original gitu sebenarnya, tarawih yang original ya yang 20 rakaat sebenarnya seperti itu, karena hampir tidak ada ulama yang berpendapat tarawih itu 8 rakaat, hampir tidak ada. Yang ada paling ulama belakangan. Kemudian mereka berdalil dengan satu hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu yang tidak menambah 11 rakaat di bulan Ramadan atau di selain Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Padahal hadis ini disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Bukhari dan lain sebagainya itu dalam bab witir. Itu maksudnya sholat witir. Makanya kan ada Rasulullah SAW di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Lah kalau ini maksudnya tarawih kan di luar Ramadan nggak ada tarawih. Ini maksudnya sholat witir. Jadi hadis tentang sholat witir tapi dipakai untuk dalil sholat tarawih. Namun begitu, karena kita juga sebagai dai harus bisa menjaga masyarakat kaum muslimin dan juga mengapresiasi mereka, kami menyatakan bahwa sholat tarawih 8 rakaat itu masih sah, dan insya Allah mendapatkan pahala pahala sholat tarawih walaupun tidak sesempurna yang 20 rakaat. Ya, itu saya dapatkan beberapa fatwa para ulama seperti Khasyiat Termasi, kemudian dalam kitab Umdatul Mufti, kemudian dalam Muqaddimah Al-Hadramiyah dan sebagainya, itu intinya masih disahkan oleh para ulama. Sehingga mohon untuk yang 20 ataupun 8 tetap rukun, tetap saling menghormati, tidak boleh saling menyesatkan dan tidak boleh saling menuduh. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, kecintaan kepada sama muslim, jangan sampai dikorbankan dengan perbedaan ini. Tapi kalau fakta ilmiahnya memang yang 20 rakaat itu lebih asah, lebih sahih, lebih kuat, dan itu amaliyah hampir semua ulama, bahkan 4 madhab tidak yang berselisih tentang masalah tersebut. Ustaz. Tapi kalau melihat Ustaz bahwa dalam mazhab Maliki sendiri bisa 36 rakaat, artinya sholat malam, sholat qiyamul lail yang tarawih ini tidak ada batasan, bisa Ustaz ya? Atau memang baiknya dibatasi 20 atau bagaimana Ustaz? Pada akhirnya bisa ke arah situ. Bisa, Ustaz. Jadi nanti 20 rakaat itu memang yang paling afdol gitu ya. Bisa, itu menunjukkan memang nggak ada batasan secara secara spesifik itu. Karena Ahlul Madinah, penduduk Madinah pun tarawihnya 36 rakaat gitu. Makanya saya katakan tadi yang 8 itu para ulama mengatakan yang kurang dari 20 pun itu masih sah dan mendapatkan pahala. Kalau sholatnya 2 rakaat saja, kan sholatul lail masna. Dia 2 rakaat saja, apakah tetap bisa? Seandainya pun cuma sholat tarawih 2 rakaat pun itu masih bisa, dan itu masih sah. Masih sah ya? Masih sah. Nanti witirnya 1 rakaat. Sudah lumayan daripada tidak tarawih sama sekali. Bahkan ada Ustaz, kami dengar kemarin pendapat yang saya juga baru dengar sih, yang mengatakan bahwa kalau sudah sholat tarawih di masjid, kebetulan mereka mengambil 11 kan, maka ketika pulang di rumah
tidak boleh lagi menambah walaupun sholat tahajud nggak bisa lagi katanya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Itu kurang tepat ya. Tepatnya itu yang benar itu boleh. Boleh ya? Jadi misalkan kita sholat taraweh di masjid 8 rakaat, Iya. kemudian witir sekalian 3 rakaat, sebelah. ketika pulang ke rumah malamnya pengen menambah sholat taraweh lagi. Sholat tahajud katanya Ustaz. Itu bisa. Bisa ya? Bisa. Dalilnya dalam Sahih Muslim, Nabi SAW sendiri pernah melakukan itu. Jadi setelah sholat witir beliau menambah malam harinya sendiri, dengan catatan jangan witir 2 kali. Witirnya jangan diulang karena sudah witir di masjid. Karena ada larangan witir 2 kali dalam satu malam. La witran fi lailah, tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Kemudian Ustaz, untuk tarawihnya witirnya sendiri itu yang baik itu 21 atau 3 Ustaz? Bisa dua-duanya ya, bisa 2, bisa langsung 21 atau langsung 3, itu 2 hal ini boleh semuanya dan sah semuanya. Cuma kalau mana yang lebih afdol aja, hanya mana yang lebih afdol, itu para ulama menyatakan, ada yang menyatakan 21 itu lebih afdol karena untuk membedakan dengan sholat maghrib. Karena kalau sudah 2 salam kan berarti itu aman, tidak seperti sholat maghrib. Baik Ustaz, karena waktu tidak terasa sudah harus memisahkan kita dalam acara ini. Mungkin ada kesimpulan Ustaz tentang Ramadan dengan ilmu ini. Iya. Sebagai penutup di sini mungkin kami sampaikan sedikit sebagai closing pada kesempatan pertemuan sore hari ini. Saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada, khususnya di Bovendigul dan sekitarnya, untuk berusaha terus semangat dalam menuntut ilmu, mempelajari agama Islam dan hukum-hukumnya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW, dengan bimbingan para ulama, agar ibadah kita lebih berkualitas, bermakna, dan nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya pada hari ini. Baik pendengar sekalian, terima kasih sudah mendengarkan Bincang Ramadan edisi hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Pas ya? Pas. Siap.